Om Swastiastu. Grihastha berarti tingkat hidup berumah tangga. Griha berarti rumah, dan stha berarti tinggal atau mendirikan. Seorang grihastha boleh tinggal di rumah, bersatu antara laki-laki dan perempuan untuk bersama-sama membina kehidupan bakti kepada Tuhan. Kehidupan grihastha dijalani setelah melewati tingkat brahmacari dengan segala jenis pertapaannya. Di zaman Kali Yuga, tampak bahwa kehidupan grihastha sebagian hanya didasarkan atas saling menikmati kebutuhan badan, sehingga nilai-nilai spiritual sudah mulai luntur. Hak, kewajiban, serta sikap antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan kekeluargaan atau suami istri sudah mulai ditinggalkan. Karena berbagai kemerosotan, istilah grihastha mulai berubah menjadi grihamedi, yang artinya bersatu dalam menikmati indria. Sesungguhnya tingkat hidup grihastha adalah salah satu dari catur asrama yang secara alami tumbuh di kalangan umat manusia berdasarkan aturan-aturan agama. Karena itu kehidupan grihastha sesungguhnya adalah kehidupan yang suci jika dijalankan sesuai dengan aturan kitab suci Weda. Dalam kitab suci Weda Bhagavad Gita, bab 7 ayat 11 dinyatakan, "Aku adalah kekuatan orang yang kuat, yang bebas dari nafsu dan keinginan. Aku adalah hubungan suami istri yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keagamaan, wahai ksatria dari keluarga Bharata." Bagaimanakah kehidupan berumah tangga yang suci itu? Suci berarti menjalankan kehidupan rohani di bawah arahan yang benar dari sumber yang terpercaya. Bagaimana contoh nyata mengenai kehidupan grihastha yang suci itu? Dalam kitab suci Weda Manu Samhita dinyatakan, "Yatra narisastu pujayante ramante tatra deva." Di mana wanita dihormati, para dewa berstana di sana. Di mana wanita mengalami penderitaan, maka di sana akan ada kehancuran. Karena itulah wanita merupakan sebuah kunci dalam kehidupan grihastha yang rohani dan sukses. Kehidupan grihastha bergantung pada bagaimana seorang wanita diperlakukan dalam rumah tangga. Lebih jauh lagi, kitab suci Weda Manu Samhita atau Manawa Dharma Sastra menjelaskan bahwa setiap wanita harus diberikan kasih sayang dan dihormati. Jika seorang wanita dihormati menurut tata cara yang pantas, para dewa dan Tuhan akan menjadi puas dan berkarunia pada orang tersebut. Dalam kitab suci Weda Mahabharata bagian Anusasana Parwa, Bhisma memberikan wejangan dharma kepada Maharaja Yudhishthira seusai perang di Kuruksetra. Salah satu pelajaran yang diberikan Bhisma adalah mengenai hubungan antara laki-laki dan wanita dalam kehidupan berumah tangga yang sejati. Bhisma menyatakan bahwa para laki-laki menjadi terhormat tergantung kepada istrinya yang dianggap telah menanamkan segala kebaikan kepada laki-laki baik dari ibunya, dari saudara perempuannya, dan dirinya sendiri sebagai istri. Hindu Times Channel kini memiliki fitur Join Member. Dengan mengklik Join Member di bawah video ini, Anda mendapatkan fitur-fitur konten yang lebih eksklusif. Anda dapat memilih salah satu di antara 3 fitur member kami, yakni Kanista, Madhyama, dan Utama, sesuai kebutuhan Anda. Sebelum video ini kita lanjutkan, kami menawarkan beberapa jenis merchandise untuk Anda. Kami menyediakan t-shirt, tote bag, dan majalah Hindu Times edisi 13 hingga 15. Untuk membeli secara online, silakan klik link pada kolom deskripsi. Para wanita yang menjaga kesuciannya adalah lambang kemujuran, karena merupakan ekspansi dari Dewi Lakshmi atau Dewi Keberuntungan. Karena itu jika martabat wanita direndahkan, itu sama dengan merendahkan Dewi Lakshmi. Sebagai akibatnya, seseorang tidak akan mendapatkan karunia dan kemujuran dalam hidupnya.
Perbuatan apapun yang dilaksanakannya tidak akan membuahkan hasil atau pahala. Apabila wanita hidup dalam duka cita di sebuah keluarga, keluarga tersebut akan merosot dan mengalami kehancuran. Kitab suci Weda Manu Samhita menegaskan bahwa kekuatan seorang wanita yang suci dan setia bagaikan kekuatan sebuah kutukan Brahmana. Karena itulah seorang wanita sepatutnya mendapatkan kasih sayang, pujian, dan penghormatan. Dalam kitab suci Weda Bhagavata Purana, Rishi Sukadewa Goswami mengajarkan kepada Maharaja Pariksit bahwa seorang laki-laki hendaknya menganggap semua wanita sebagai ibu kecuali istrinya sendiri. Dalam berbagai komunitas spiritual Hindu, para wanita dipanggil dengan sapaan penghormatan. Sebagai contoh, Srila Prabhupada mengajarkan tradisi bagi para muridnya agar memanggil wanita dengan istilah Sanskerta, Mataji, yang artinya ibu yang terhormat. Para wanita seharusnya diperlakukan sebagai simbol kesucian dan penghormatan, bukan objek kenikmatan belaka. Perlakuan hormat masyarakat terhadap kaum wanita merupakan dasar bagi peradaban manusia yang layak di hadapan Tuhan. Para wanita juga hendaknya selalu dijaga agar tidak menjadi liar. Ketika masih muda, seorang wanita dijaga oleh ayahnya. Tatkala ia beranjak dewasa, wanita itu dijaga oleh suaminya. Dan tatkala ia tua, ia dijaga oleh putranya. Dengan demikian, Weda menganjurkan agar para wanita senantiasa dijaga kehormatan dan kesuciannya. Di sisi lain, kaum wanita juga harus berhati-hati menjaga kesuciannya. Dalam Rigveda Samhita, Mandala 10, Sukta 85, Mantra 40, dinyatakan bahwa seorang gadis yang suci dijaga oleh Dewa Bulan, yang disebut sebagai Chandra atau Soma. Ia juga dijaga oleh Dewa Api atau Agni, dan Gandharwa atau golongan dewa yang menjadi penyanyi di surga. Ketiga dewata tersebut diberikan tugas oleh Tuhan untuk menjaga para gadis yang belum menikah dan masih suci. Tatkala upacara wiwaha atau pernikahan, dinyatakan bahwa Dewa Agni memberikan sang gadis kepada suami untuk dijaga dan dilindungi dalam sebuah rumah tangga yang rohani. Berdasarkan kutipan kitab suci Weda tersebut, mereka yang sudah menjalani kehidupan sebagai manusia ini hendaknya bertujuan untuk mencapai keinsafan rohani. Karena itulah para acarya yang suci menegaskan agar seseorang hendaknya cukup memiliki hanya satu istri sebagai suatu penghormatan kepada kaum wanita. Jika tidak demikian, kemerosotan dalam kekuatan spiritual pasti terjadi di zaman Kali Yuga ini. Jika kekuatan spiritual telah merosot, maka segala perilaku untuk menuju kehidupan rohani yang lebih maju akan gagal. Srila Gaura Govindaswamy, seorang acarya terkemuka dari garis perguruan Dewa Brahma, selalu mengingatkan bahwa para wanita memiliki sifat yang khas, yakni suka berhias. Karena itulah jika sifat yang khas ini diberikan sedikit peluang seperti memberikan seorang istri hadiah perhiasan, gelang, dan sebagainya, keharmonisan kehidupan berumah tangga akan bertambah. Tentu hal ini tidak harus dengan biaya yang mahal dan memaksakan diri. Keharmonisan seperti itu, jika selalu terwujud, akan memberikan kelegaan bagi para wanita, dan demikian juga memberikan umur yang panjang bagi suaminya. Dalam Weda Bhagavata Purana dan Weda Manu Samhita dinyatakan bahwa seorang ayah atau saudara laki-laki hendaknya tidak meminta-minta dari anak perempuan atau saudara perempuannya. Perbuatan yang melanggar aturan Weda seperti ini sangat kentara di zaman Kali Yuga ini, di mana banyak wanita yang harus bekerja keras namun pada akhirnya suaminya yang menikmati hasilnya. Apalagi jika suaminya hobi mabuk-mabukan dan berjudi. Ini pasti akan mengakibatkan kehancuran dan penderitaan tak henti-hentinya bagi para pelakunya. Menurut aturan kitab suci Weda, sebagian besar keuangan rumah tangga hendaknya dikelola oleh para istri. Akan tetapi istri harus sangat cerdas dan teliti dalam mengelola keuangan keluarga sehingga tidak sampai menyimpang ke jalan yang salah dan di luar jalur tuntunan agama. Kitab suci Weda juga menegaskan bahwa para wanita harus menikah sehingga selalu mendapat perlindungan pada masa hidupnya dan tidak pernah hidup secara bebas dan tanpa perlindungan. Sifat alami para wanita adalah setia kepada orang yang benar-benar dicintainya. Tatkala seorang wanita menemukan pujaan hatinya, dia akan setia kepada orang itu sampai akhir hayatnya. Akan tetapi sifat ini terkadang membuat seorang wanita menjadi lemah. Karena itulah perlindungan terhadap kaum wanita wajib dilaksanakan sehingga seorang wanita bisa mengarahkan kesetiaannya kepada Tuhan Sri Krishna di jalan Dharma, kepada guru kerohanian sebagai penuntun kehidupan spiritual keluarganya, dan kepada suaminya sendiri. Janganlah memperlakukan wanita sebagai objek kenikmatan duniawi belaka.
Mendapatkan perlindungan adalah emansipasi atau hak setiap wanita menurut kitab suci Weda, bukan emansipasi wanita menurut pemikiran duniawi. Emansipasi bagi para wanita berarti bahwa kaum wanita hendaknya selalu dilindungi dalam jalan yang benar. Di sisi lain, kaum wanita hendaknya menjaga kesucian, kemurnian, dan kesetiaannya. Ia hendaknya memiliki rasa malu dan selalu melakukan pelayanan bakti kepada Tuhan, guru kerohanian atau acarya, para brahmana, dan kepada suami dalam rasa kebahagiaan. Maka di sanalah para wanita akan menjadi terhormat. Peradaban yang mulia seperti itu adalah peradaban Weda yang akan menuntun umat manusia dalam jalan keharmonisan dan kedamaian. Jadi para wanita dan laki-laki telah memiliki hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh Tuhan melalui ajaran Weda. Ini bukan berarti bahwa hak dan kewajiban antara keduanya harus sama persis sebagaimana anggapan sebagian orang. Baik laki-laki maupun wanita memiliki tugas yang berbeda-beda. Apa sajakah tugas laki-laki dan tugas para wanita menurut aturan hukum Weda? Nantikan pembahasannya dalam bagian 2 video ini. Om Santi 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 Om.